Dan untuk informasi lengkapnya kami sudah memiliki rekan-rekan yang berada di Makobrimob Kelapa II Depok. Sudah ada Ardi Suratman dan juga di Barreskrim Polri ada Fadis Abi. Pertama kita akan sapa Fadis terlebih dahulu. Fadis, silakan dengan informasi lengkapnya. Windy dan pemirsa, dapat kami informasikan baru saja Barreskrim Mabes Polri melakukan konferensi pers berkaitan mengenai dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan melalui Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian menegaskan bahwa memang pihaknya telah menghentikan 2 kasus. Yang pertama adalah kasus laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tanggal 8 Juli di kediaman Dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3. Dan yang kedua adalah laporan mengenai kejahatan kesopanan seksual, ini pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati di lokasi yang sama. Dan pihak kepolisian tadi menghentikan penyidikan dari 2 kasus tersebut usai melakukan gelar perkara pada sore hari tadi. Dan tadi juga sempat ditanya oleh awak media apakah kedua laporan tersebut ini masuk dalam laporan bohong, namun sayangnya Andi Rian tidak menjawab tegas atas pertanyaan dari awak media tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasi mengenai kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Memang pihak kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka 2 diantaranya merupakan Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Baradae. Dan keempatnya ini dikenakan pasal 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56 atas dugaan pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup atau hukuman mati. Dan selain itu juga pihak kepolisian tadi kami sempat menanyakan update berkaitan mengenai kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Apakah mengenai pemeriksaan 31 anggota Polri yang melanggar kode etik? Namun sayangnya dari tadi Dirtipidum tidak menjelaskan berkaitan mengenai kasus tersebut. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Barreskrim Mabes Polri. Kami kembalikan kepada Windy. Baik Fadis, dan pemirsa selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di Makobrimob. Silakan dengan Ardi. Windy, hari ini Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Proses pemeriksaan tadi dimulai sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan selesai kurang lebih sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah proses pemeriksaan selesai, Ahmad Taufan Damanik dan juga 2 komisioner Komnas HAM yakni Khairul Anam dan BK Ulung Hapsara menyampaikan beberapa poin penting kepada awak media mengenai hasil dari proses pemeriksaan. Tadi, Taufan Damanik menyampaikan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo mengaku bahwa ia merupakan aktor utama dari pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Joshua pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Kemudian tadi pun tersangka Irjen Pol Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia yang melakukan proses rekayasa dan juga mendisinformasi dari kejadian proses pembunuhan almarhum Brigadir Joshua, yakni mengenai adanya peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian tadi pun Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa untuk saat ini proses pemeriksaan tersangka dan juga saksi akan masih terus dilakukan dan nantinya jika laporan telah selesai maka akan diberikan kepada DPR RI, Presiden dan juga kepada penyidik Mabes Polri. Tadi pun komisioner Komnas HAM lainnya yakni Khairul Anam menyampaikan beberapa poin penting yang telah ditanyakan kepada Irjen Pol Verdi Sambo. Yang pertama adalah mengenai apakah almarhum Brigadir Joshua masih hidup ketika berada di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Irjen Pol Verdi Sambo juga menyampaikan bahwa Brigadir Joshua masih hidup ketika berada di Jakarta, yakni pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Dan juga Khairul Anam menyampaikan bahwa hingga saat ini Komnas HAM terus melakukan proses pemeriksaan terhadap CCTV dan juga rekaman dari ancaman yang telah diterima ketika ia berkomunikasi dengan Pera di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian selain itu, tadi pun komisioner Komnas HAM lainnya yakni BK Ulung Hapsara menyampaikan 2 poin penting kepada awak media. Yang pertama adalah untuk hari ini sedianya Baradae diperiksa bersamaan dengan Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Namun
Untuk hari ini Baradae masih melakukan proses asesmen di LPSK sehingga nantinya dari Komnas HAM akan mengagendakan ulang dari proses pemeriksaan terhadap Baradae. Kemudian yang kedua adalah Putri Chandrawati sedianya hari ini diperiksa oleh Komnas Perempuan dan tadi pun disampaikan bahwa hingga malam tadi, yakni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan masih terus dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap Putri Chandrawati. Namun BK Ulung Hapsara tidak menyebutkan di mana lokasi dari proses pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Joshua. Untuk proses pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat, Windy, tidak hanya dilakukan oleh Komnas HAM saja, tapi juga kemarin tim khusus yang dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Andirian, yakni Direktur Tindak Pidana Umum, telah melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Pol Verdi Sambo untuk pertama kalinya mengenai motif sebenarnya apa yang menjadikan peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Kemarin pun Brigjen Pol Andirian menyampaikan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo melakukan pembunuhan dikarenakan adanya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua pada tanggal 8 Juli, yakni di Magelang, sehingga hal ini tentunya merupakan laporan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati terhadap Verdi Sambo, sehingga hal ini yang menjadikan salah satu faktor utama proses pembunuhan berencana terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Untuk saat ini tentunya dari proses pemeriksaan masih terus dilakukan tidak hanya terhadap tersangka Verdi Sambo, tapi juga terhadap 31 personel kepolisian yang tentunya telah dimintai keterangan baik oleh tim khusus maupun juga Inspektorat Khusus Mabes Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Joshua pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Windy.